Ini untuk pertama kalinya dari masa pandemik ini gue keluar kota lagi menggunakan pesawat. Jadi kalau misalnya kita mau keluar kota naik pesawat, kita wajib ada tes rapid. Jadi sebelum masuk divalidasi dulu. Ini gue ngelakuin rapidnya sehari sebelum berangkat, jadi biar lebih akurat. Sekarang kita masuk dulu ya. Kita udah nyampe di Bandara Solo. Ini sama Bapak konservasi juga. Gue salah di sini. sama Harley. Jadi ternyata kalau kita mau keluar dari bandara, sekarang kita harus ngisi ini. Ini namanya HAC tuh. Ini maksudnya untuk data keluar masuk kita ke, misalnya kita ke kota mana, mau masuk ke kota mana, mau keluar kemana. Nah ini bisa kepantau dari sini. Nah ini gue udah ngisi, nih tujuan gue ke Jawa Tengah, Boyolali, terus ke tiap bandara ini kalau misalnya kita keluar itu harus download HAC dulu, atau ya download dari sebelum tujuan kita udah download, terus kita udah isi. Ini gue udah ngisi. Jadi tujuannya kita isi di aplikasi HAC ini untuk tracing kesehatan kita ya. Jadi kita udah kemana aja, udah pergi kemana aja, terus tiba-tiba kita nyampe rumah sakit atau mungkin beberapa minggu kemudian kita sakit. Nah itu kita cari tahu kita sebenarnya sebelumnya habis dari mana aja. Nah bisa dicek di sini. Hai, jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng. Ini kita udah sampai di salah satu lokasi perkemahan, namanya Pesona Wisata Alam Kalipasang. Jadi ini lokasinya kayak hutan-hutan pinus. Tuh. Di sini kita sebenarnya ada satu acara atau event. Jadi teman-teman pengelola gunung se-Jawa Tengah berkumpul jadi satu di sini, bersama juga teman-teman dari Balai Taman Nasional Gunung Merbabu. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol, sharing, berbagi ilmu bagaimana caranya mengelola gunung dengan baik dan bagaimana caranya agar gunung-gunung kita menjadi lebih bersih, lebih baik. Udah gitu juga mengatur pendaki-pendaki. Saat-saat ini kan aduh happening banget nih pendaki-pendaki yang kadang-kadang suka
mendaki dengan perlengkapan yang tidak lengkap, atau mungkin secara etikanya yang masih belum baik dan lain-lainnya. Nah, di sini kita bakal mengobrol bagaimana caranya mengelola seperti itu dengan baik. Oke. Habis ini kita mau masuk. Nah, di Kalipasang ini kita lagi ada sebuah event. Jadi pertemuan teman-teman pengelola gunung se-Jawa Tengah. Itu maksudnya ngapain sih, Dek? Jadi gini, ini diinisiasi oleh Taman Nasional Merbabu, Balai Taman Nasional Merbabu. Kita itu ingin istilahnya pendakian itu kedepannya lebih lebih keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanannya buat pendaki, pengelola sama alamnya sendiri, masyarakatnya terjamin ya. Nah, di sini Balai Taman Nasional Merbabu menginisiasi itu agar gimana sih pengelolaan pendakian gunung se-Jawa Tengah ini bisa istilahnya sama sepemahaman, sinkron lah ya semuanya, sinergi ya. Terus yang ini misalnya nanti mau naik gunung di Merbabu, naik gunung di Merapi, naik gunung di Lawu, sama aturannya gitu loh, daftarnya seperti apa, aturan seperti apa, larangannya seperti apa, ini seperti apa, ada standarnya lah. Bilang kan kita udah ada standarnya kan, dan ini ada Mas Tegar yang dari BSN yang penyusunan standar ya Mas ya. Apa kabar Mas Tegar? Nah makanya kalau di standar itu kan gimana sih Mas, kan agar bisa kita susun itu ya? Tadi mungkin bener yang disampaikan Mas Harley, kan butuh standar sehingga tadi pengelolaan pendakian itu baik di gunung A maupun pendakian di jalur gunung yang lain itu sama gitu ya, teratur lah, sinkron. Jadi kita sudah ada SNI-nya terkait dengan pengelolaan pendakian gunung, sehingga diharapkan itu jadi acuan ke semua pengelola untuk bisa terstandar lah, teratur untuk dalam pengelolaan pendakiannya. Dan di Jawa Tengah ini memelopori kalau bisa dibilang ya. Mungkin ini pelopor ya. Karena mungkin pertama lah. Nah, nanti diharapkan mungkin ke depan kita bisa sinergi lagi dengan teman-teman KLHK, dengan teman-teman pendaki Taman Nasional yang lain untuk agar ya bisa nasional. Ini kan standarnya kan bersifat nasional. Ya sebenarnya. Jadi agar ke depan mungkin kita bisa agendakan untuk yang lebih luas lah. Dokumen sudah ada, tinggal bagaimana sih diterapkan di lapangan. Jadi saya jangan sampai dokumen cuma jadi tapi disimpan. Iya benar, cuman nyusun tapi nggak diterapkan ya. Karena butuh waktu lama, butuh pemikiran, cuma disimpan doang kan nggak benar. Benar. Dulu konseptornya juga nih yang rumusin gitu. Dan Mehmet nih bisa bantu ya kali ya sosialisasinya lewat ini ngobrolin. Terus juga untuk promo. Amin. Jadi semoga dari pertemuan ini kita mengharapkan banget ya ini benar-benar akan cepat terwujud, ada kelarasan aturan standar nasional Indonesia tentang bagaimana mendaki dengan baik dan benar, bukan hanya gunung-gunung di Jawa Tengah aja, tapi mudah-mudahan bisa se-Indonesia dan tidak akan ada lagi pendaki-pendaki nakal. Jadi salah satu primadonanya Kalipasang adalah ini, pohon bengkok. Nih, ini katanya sih tumbuhnya alami. Ini pohon yang kita tahu kan kalau pohon pinus itu pasti lurus semua. Nah ini ada salah satu yang bengkok. Ini kita bisa duduk di atasnya. Ini biasanya kalau ini sebenarnya lokasinya masih ditutup, jadi dibuka karena ada acara ini aja. Kalau misalnya dibuka nih biasanya nih pengunjung-pengunjung selfie di sini, narsis-narsis. Ini udah dikasih tangga. Iya. Pohon bengkok, salah bengkok. Pohon bengkok, kenapa nekuk sih? Ini kan karena udah ada tangganya, berarti memang boleh naik. Ngeri juga, tinggi juga nih.
fotonya di sini. Ini Udah ceritain gimana rasanya di atas. asik loh. Rasanya di atas pohon kayak gini, nikmatin pemandangan. Memang sih nggak terlalu tinggi, cuman lumayan lah. Wow, ini tingginya sekitar 2 meteran. Lumayan sih tinggi. Enak juga ya duduk di sini, nikmati pemandangan. Wow, jadi kelihatan semua. Di event ini juga diadakan perlombaan memasak untuk teman-teman pengelola gunung yang hadir. Enak Bu. Jaluk rapi. Belum jadi mantan kabeh. Pantesan asin. Potongannya mau minta kawin. Pokoknya pun jibu. Ini nama makanannya apa nih? Aku tak golek ke jodoh. Amin. Ini capcay sopo Wardoyo. Walah. Malah takon sopo. Lah kowe sopo? Mbah Jupri. Apa kabar Mbah Jupri? Ya, Kita ketemu lagi di sini. sehat. Terima kasih. Mbah Jupri nggak yang waktu itu nemenin ke Merbabu? Ya, aku selalu inget lah. Ketemu lagi di sini. Merbabu masih tutup ya Mbah? Masih. Mudah-mudahan nanti akan segera buka lagi kalau pandemik sudah hilang. Jadi semua pada ngumpul nih teman-teman pengelola gunung. Jadi bukan cuma dari Merbabu doang, ada dari mananya Mbah? Dari Sindoro Sungging, dari Andong, dari Lawu. Prau, dari Lawu. Dari mana aja Saya teman-teman? dari teman-teman Celeng yang punya basecamp Brasindo Sindoro. Wah. Saya juru bicara dan itu Pak Ketuanya. Iya, teman-teman Sindoro. Dan kenalkan ini Pak Basecamp Kedung Utara. Oh, basecamp Kedung Utara. Wah. Itu basecamp Prau. Perahu. Dan ini Mbak Mbaknya? Lala. Lala yang biasanya Lala di itu- Bukit Teletubbies. Iya, baru mau ngomong. Bukit Teletubbies yang ada di Prau. Jadi ngumpul semua teman-teman. Ini dari Sindoro, dari mana aja? Tadi Lawu. Dari Lawu ya? Lawu. Perhutani. Dan teman-teman kenalkan semuanya ini Mbak Medina Kamil. Masnya hostnya ya? Ya, ini perkenalkan ini Mbak Medina Kamil ya. Beliaunya datang jauh-jauh. Ini masnya Dari mana ya, nih, Mbak? Bu. Hah? Dari mana ya? Aku Dari kemarin ya. dari hatimu. Wes. Iya. Langsung seraput. Sebenarnya banyak sekali pasti akan kita temukan. Itu menjadi perhatian, banyak teori, metode, instruksi sampai ke apa ya, hukuman semacam harus sampai ke bawah, nanti kalau nggak bawa sampah harus bersihkan pos, macam-macam sekali. Tapi yang penting di situ harus kita bawa ada penyadaran tadi, penyadaran dari para pendaki. Pada prinsipnya bahwa pengelolaan wisata, apakah itu wisata alam atau wisata yang minat khusus seperti pendakian ini, kita harus selalu bermitra begitu ya Pak, karena kita tidak bisa bekerja sendiri, termasuk dengan teman-teman pengelola, ada juga dari pemerintah daerah, karena kalau kita mengelola sendiri memang tidak bisa optimal tentunya. Latar belakang perumusan SNI ini
Yang pertama tadi kan agar dijadikan guidance, dijadikan pedoman untuk para pengelola pendakian gunung agar mempunyai satu framework yang sama, satu guidance yang sama bagaimana sih mengelola pendakian gunung yang sesuai standar. Itu yang pertama. Kemudian latar belakang selanjutnya adalah bagaimana pengelolaan pendakian gunung tadi itu mampu menjaga kelestarian alam. Nah, tadi disebutkan juga mengenai sampah, itu juga termasuk ke dalam bagian dari latar belakang mengapa sih perlu pengelolaan pendakian gunung, walaupun tidak hanya sampah. Terkait dengan kelestarian tadi mungkin satwa atau mungkin terkait dengan kalau TN biasanya kan ada zona inti ya, zona inti yang sebenarnya itu tidak boleh dilalui misalnya. Itu juga pengaturan itu juga perlu untuk distandarkan. Sebenarnya salah satu keuntungan atau efek kalau misalnya mengikuti panduan atau SNI ini bisa meminimalisir juga adanya korban dan juga kecelakaan kalau misalnya bisa diikuti dengan baik. Karena kan tadinya di dalam SNI itu ada SOP yang memang harus diterapkan, yaitu pasti dari para pengelola dia bakal membikin 10 SOP itu ya Mas Tegar. Nah itu mungkin juga bisa salah satunya ada menerapkan mengedukasi pendaki-pendaki juga di dalamnya itu. Yang kata Pak Aris juga bilang bagaimana sama pendaki-pendaki newbie, karena pendaki zaman dulu sama sekarang berbeda sekali. Kalau dulu naik gunung memang bener-bener anak pencinta alam atau mungkin dia ikut sama seniornya gitu. Kalau sekarang tuh bener-bener yang udah pengen naik gunung aja. Yang biasanya anak mall tahu-taunya naik gunung aja, yang penting dia punya perlengkapan banyak, perlengkapan bagus, berkualitas, tapi belum tahu ilmunya. Nah itu sebaiknya juga di dalam SOP itu kita juga ada menanamkan edukasi buat pendaki-pendaki yang memang masih belum mengerti hal seperti itu. Iya. Tepuk tangan untuk Mbak Medina. Semoga event seperti ini akan tetap diadakan setiap tahun dan teman-teman pengelola yang datang akan semakin banyak lagi. Nah, menurut teman-teman, perlu nggak sih gunung kita ber-SNI? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton.